Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Inside Blog Wah. Pada malam hari ini, saya dan Raga di acara Inside Blog Wah ini akan membahas tentang angka jomblo di Indonesia yang meningkat. Maka dari itu, siapkan kopimu and enjoy the moment. Dari data yang telah dihimpun, di Indonesia, anak muda 6-30 tahun itu yang memilih tetap single atau yang memilih tetap menjomblo itu naik sekitar 8% dalam satu dekade ini. Kemudian daftar terbaru yang dirilis oleh Good News from Southeast Asia itu menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara dengan jumlah jomblo terbanyak di Asia Tenggara. Angkanya sebesar 22,3% dari populasi negara atau sebanyak 61.104.880 orang. Kemudian disusul dengan Filipina hingga negara Asia Tenggara yang lainnya. Kemudian banyak juga para ahli yang menganggap bahwa jumlah jomblo eh, di Indonesia itu melonjak, otomatis akan mengancam bonus demografi negara Indonesia. Eh, Tanjakan ataupun lonjakan jomblo di Indonesia itu eh, dari tahun ke tahun meningkat, apalagi pasca pandemi. Angka kenaikan jomblo di Indonesia itu meningkatnya lebih jauh daripada angka jomblo sebelum pandemi. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Naga tentang fenomena angka jomblo di Indonesia yang meningkat? Ya, silakan. Fenomena jomblo ini sebenarnya uh, 50-50 ya, bisa bagus bisa enggak, soalnya tergantung masing-masing. Hmm. Jomblo ini kalau misalnya dia bagus, misalnya dalam niatan dia punya visi, punya misi, punya target, punya goals, Hmm. dia pengen bangun itu dulu, nggak apa-apa. Kalau misalnya jomblonya itu gara-gara minder, nah ini kita yang harus apa namanya, ada sosialisasi kenapa kok minder gitu. Sedangkan kalau kita lihat ya, uh, di survei dalam pas kita ngelihat aja lah, secara gamblang di Indonesia ini makin marak yang namanya nikah muda, ya kan. Nikah muda ini banyak nih, dari mulai dari SMA, lulus SMA gitu kan, itu udah mulai nikah gitu. Tapi anehnya kenapa kok jomblo itu naik gitu di Indonesia. Hmm. Seperti itu karena banyak banget, salah satunya itu gara-gara finansial dan mental, seperti itu. Orang zaman sekarang tuh masya Allah gitu kan, kita ngeliat di, apalagi zaman sekarang orang tuh gambarannya tuh yang di sosial media gitu kan. Oh iya, Orang iya. yang di, ya kan, yang di sosial media, di reels, di mana-mana itu, mereka enak ya punya, bisa sama pasangan liburan ke sana ke sini, habis itu bisa makan di tempat yang bagus, habis itu jalan-jalan mulu dan Hmm. sebagainya. Itu yang terlihat di sosial media. Nah ini yang membuat, iya ini saya belum punya apa-apa gitu, saya harus Oh iya, seperti itu dulu, iya, ya iya, kan. iya, Jadi iya. ada tekanan, padahal nggak juga gitu. Banyak yang Hmm. dari teman kita itu bisa menikmati, bahkan dimanapun dan apapun itu, selama bersama dengan orang yang dikasih, orang yang terkasih itu malah lebih bagus gitu kan. Bisa meniti karir bersama, bisa uh, melakukan sesuatu perubahan bersama gitu. Itu juga bagus gitu. Jadi setiap orang punya uh, sendirilah, punya garis sendiri. Tapi ya gitu, kalau misalnya pengen uh, jomblonya harus dijelasin gitu, harus Oh, punya target, jangan sampai alasannya ya. ya, ya Hmm. jangan sampai
kita nggak uh, jomblo ya udahlah apa jomblo aja ya jangan gitu. Ya, ya. Ya, selain tadi alasan yang Laka sebutkan juga, kalau dari saya yang saya tahu tentang alasan kenapa banyak orang Indonesia yang sengaja menjomblo itu karena alasan dia belum menemukan kerja atau passionnya dia itu di mana. Jadi banyak sekali orang yang baru lulus kuliah, dia ibaratnya baru kerja. Nah, kemudian dia berpikiran bahwa dia ini baru berkarya gitu. Saya ini baru berkarya. Kemudian saya ini apa namanya ibaratnya baru memulai meniti karir. Jadi dia sengaja untuk memilih untuk menjomblo gitu ya. Jadi alasannya dia kerjanya baru mulai dan alasan yang lainnya juga dia itu baru meniti karir atau dia itu belum menemukan passion yang tepat untuk dia bekerja di bidang apa gitu ya. Nah, kemudian eh, selanjutnya alasan kenapa banyak orang yang sengaja menjomblo juga di Indonesia itu karena em, alasan support system, tidak adanya support system dari keluarga. Itu juga bisa mempengaruhi keinginan seseorang untuk menjomblo gitu ya. Jadi kebanyakan kalau kita lihat ya di sekitar kita aja banyak sekali orang yang sudah menikah itu memang dia mempunyai support system dari keluarga yang baik gitu ya. Jadi banyak sekali orang tua yang mempunyai event atau program kerja yang mana menyuruh anaknya untuk cepat menikah karena memang support sistemnya dia punya gitu ya. Contoh misalkan saya misalkan seorang ayah mempunyai anak. Nah, ketika saya mewajibkan anak saya menikah, otomatis saya sebagai seorang ayah itu mempunyai berbagai support system yang ada. Istri masih masih hidup ya. Jadi saya sebagai seorang ayah masih hidup. Nah, jadi tidak ada hal lain lagi yang ingin digapai kecuali untuk menikahkan anaknya, gitu ya. Jadi maka dari itu support sistemnya juga itu sangat penting. Nah, jadi, nah, iya, jadi kenapa salah satunya kenapa tadi seseorang memilih untuk menjomblo karena dia merasa saya di keluarga tidak mempunyai support system yang baik gitu loh. Berbeda misalkan dengan temennya, teman saya mah punya support system yang baik di keluarganya, tapi saya enggak. Maka dari itu saya ya udah saya sengaja menjomblo dulu gitu loh, karena tidak mempunyai support system yang baik gitu loh. Bisa jadi mungkin karena orang tuanya sudah meninggal, ataupun dia hidup sebatang kara, ataupun dia apa namanya merantau itu kan yang mempengaruhi seseorang untuk memilih tetap menjomblo gitu ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan tentang penyebab kenapa orang memilih untuk menjomblo. Ya, gimana? Ada lagi yang ingin disebutkan lagi, yang ingin disampaikan lagi? Sebenarnya jomblo ini nggak apa-apa, nggak Hmm, berdosa gitu. Jomblo itu nggak salah, kan banyak tuh kayak ulama-ulama juga jomblo gitu kan, nggak salah gitu kan. Selama dia punya program atau alasan yang visi, ya syar'i ya. punya alasan gitu, ya punya alasan lah, seperti itu nggak apa-apa. Yang ini kan kita ngelihat nih apa namanya di masyarakat itu bukan cuma dari faktor keluarga, itu juga faktor dari uh, keluarga Lingkup. pasangan Iya. misalnya. Ya, Hmm. ya, ini kita lihat tuh dari dulu sampai sekarang tuh macam-macam orang tuh yang gitu kan. Bahkan ada yang minta dibuatin 1.000 candi dalam satu malam masih Iya. ditolak gitu kan, Iya, iya. ya kan. Nah, Ya itu kan ah, sebuah, nggak tahu itu asli apa enggak, tapi menggambarkan bahwasanya tradisi dari dulu tuh emang seperti itu.
Hmm. ya kan? Ya, Kayak dan gitu. juga sebenarnya kan kalau kita melihat misalkan di agama Islam itu hukum nikah sebenarnya kan berbeda-beda ya setiap orang. Jadi ulama menjelaskan ahkamun nikahi muta'addidah. Hukumnya menikah itu berbeda. Jadi setiap orang berbeda gitu. Jadi itu setiap orang tuh mempunyai hak untuk memilih apakah dia ingin menikah sekarang ataupun dia ingin menunda pernikahannya gitu ya. Jadi alat tolak ukurnya itu pernikahan gitu ya. Bisa jadi juga ketika seseorang menjomblo juga dia itu apa namanya berpegang teguh dengan hadis Nabi gitu. Jadi kan ada seorang pemuda di riwayat Nabi itu yang datang ke Nabi ingin perang. Kemudian Nabi bertanya, awal iduka hayun, apakah orang tua masih hidup? Terus si pemuda itu menjawab, iya. Kemudian Nabi berkata, kola fafihima fajahid. Maka di orang tuamu lah eh, apa namanya se apa hendaknya kamu untuk berjihad gitu ya, untuk membahagiakan orang tuanya. Maka si pemuda itu pada akhirnya dia balik lagi ke orang tuanya gitu ya. Mungkin itu alasan kenapa orang itu memilih untuk menjomblo terlebih dahulu. Mungkin dia ingin membahagiakan ataupun mensukseskan kedua orang tuanya gitu ya. Dan melihat juga kan hukum di Islam itu kan menikah itu kan fleksibel kan. Kalau udah siap ya udah menikah, tapi kalau belum siap nggak apa-apa ditunda dulu. Nah mungkin si pemuda itu atau orang itu yang sengaja menjomblo itu melihat kelonggaran dari hukum nikah. Lah no, nikah tuh nggak wajib gitu. Ya udah saya jomblo dulu aja, kerja dulu, kuliah dulu gitu kan. Kayak gitu. Jadi kan sunnah gitu loh, gitu. Bisa jadi kayak gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di apa namanya, di masyarakat, di Hmm. lingkungan, di Hmm. praktek ya kan, lapangannya tuh orang oke lah yang tadi yang punya punya pandangan, punya goals itu oke. Kita nggak bisa larang, bahkan itu bagus ya kan, jomblo berkualitas ya kan. Nah, tapi buat teman-teman yang ingin menikah tapi belum siap gara-gara ekonomi dan lain sebagainya, itu bisa dipertimbangkan lagi. Soalnya Hmm. kenapa? Kalau misalnya, tapi boleh juga kalau misalnya, oh ya nggak apa-apa, pengen buka karir dulu, soalnya takutnya nanti nggak bisa malah kelepotan. Nah itu bagus Oh juga. iya. Hmm. Tapi ya, tapi kan setiap orang beda-beda. Iya. Kita nggak bisa. Ada yang setiap orang tuh dia malah udah siap gitu loh. Jadi ketika dia Iya, dia siap berjuang gitu loh. Menikah tuh dia oh iya, dia saya menikah saya siap berjuang gitu kan. Ada juga yang kayak gitu kan. eh, banyak banyak ya kan. Hmm. Itu mereka sedang berjuang. Padahal belum secara materi dan lain sebagainya itu belum siap. Tapi Hmm. mentalnya udah siap, itu malah Hmm. bagus. Dilihat dari Iya malah bagus. eh, kalau kita mikirnya ini nggak apa-apa meskipun kalian pengen kerja dulu nggak apa. Ini bagi yang teman-teman yang apa namanya pengen nikah tapi belum belum mau gara-gara faktor Hmm. penghalang. Nah ini kita lihat di masyarakat, dia sebelum menikah biasa-biasa aja. Tapi Hmm. ketika dia nikah itu bahkan pintu rezekinya dibuka dari Dibuka. mana-mana. Iya. Iya, Ah. ya, Ya kita jadi nggak boleh menutup iya. kemungkinan, nggak boleh Hmm. menutup kemungkinan bahwasanya benar gitu. Allah Hmm. itu eh, nikah itu salah satu dari pintu pintu rezeki. Betul Ya, Rizky. seperti itu. Ah. Jadi jadi mau apapun jadi terkadang nekat nekat itu menghasilkan keberhasilan gitu ya. Jadi itu itu juga kita harus membuka mata dengan itu ya. Jadi ada ada banyak di Indonesia orang yang dulunya nggak punya apa-apa, ibaratnya dari nol menikah, kemudian dia nekat, dia siap,
kemudian dia sukses dan berhasil, itu ada juga gitu. Jadi kita jangan menetralisir bahwa harus mau apa namanya nggak ada hal yang seperti itu gitu. Jangan. Itu hal yang terjadi gitu ya, dan saya juga mengakui itu gitu. Ada yang dulu misalkan dianya apa namanya ya biasa-biasa aja, tapi sudah nikah rezeki lancar. Itu tuh terjadi gitu. Jadi ibaratnya Tuhan itu maha adil. Mau kamu jomblo atau mau kamu menikah, ketika rezeki kamu datang, ya pasti ada, ya, kayak gitu ya. Jadi jadi emang bener emang bener di Islam gitu. Apa namanya hukumnya menikah tuh dia fleksibel. Setiap orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang apa namanya sebenarnya dia wajib nih untuk nikah. Ada juga orang yang sebenarnya oh dia ini sunnah. Ada juga orang yang sebenarnya oh ini dia apa namanya bisa di pending atau bisa di apa namanya diundur lah gitu. Itu jadi apa namanya setiap orang itu kesimpulannya sebenarnya berbeda-beda. Apakah dia apa namanya menikah atau belum gitu menahan. Jadi itu sih. Nah, eh, kemudian ini juga cara mengatasinya angka jomblo di Indonesia yang naik itu dengan eh, berpikiran bahwa kalau pernikahan direncanakan dengan baik, insya Allah kita akan bahagia, itu kan. Jadi eh, cara mengatasinya salah satunya menurut saya itu kalau kita merencanakan pernikahan dengan baik, insya Allah kita akan bahagia, gitu ya. Nah sekarang gimana, Laga? Menurut ente apa namanya cara mengatasi angka jomblo di Indonesia yang meningkat? Sebenarnya Atau ada yang belum ente omongin apa? Pengen diterusin nggak apa-apa. Nggak usah nggak usah uh, nggak usah ngikutin anak soal ini ya terus ente oke oke. jawab. Ah, nggak. Apa yang belum ente ini keluarin aja gitu. Oke oke. Eh, Sebenarnya jomblo meningkat atau enggak meningkat itu biasa aja ya. Kita nggak terlalu terpatok, nggak usah terlalu berburu-buru. Oh ini kita harus ningkatin ini, ningkatin ini. Iya Enggak. ya. Nggak, tapi Kita tapi maksudnya dalam jangka panjang itu tunggu dulu. akan Ah, itu akan apa tunggu dulu, namanya tunggu dulu. akan Berpengaruh mempengaruhi ya. bonus demografi kan. Ah, Hmm. nah, di sini Bukan bukan untuk besok lu langsung kawin, gak gitu maksud anak tuh. enggak. Hmm. Enggak. Jadi di Islam kan mengajarkan kalau misalnya kita udah siap, ya kan, kita harus, ya bukan harus sih, lebih bagusnya itu ketika udah siap ya ya udah nikah. Hmm. Karena kalau misalnya kita menunda-nunda nikah ya otomatis uh, siapa sih yang pengen punya anak kuliah dan kita udah umur udah sepuh ya kan udah tua kan nggak bagus juga itu Oh kurang ya. kurang ideal ya kan Hmm. kurang ideal tapi kita juga harus melihat orang-orang yang di luar sana sedang berjuang demi umat atau lain sebagainya demi Hmm. peradaban bangsa yang lebih bagus jadi dia menunda nikah oke bagus kita acungi jempol buat mereka. Eh, Setiap orang itu punya jalur edarnya masing-masing ya Hmm. kan kita Hmm. cuma bisa ngasih tahu pandangan seperti ini ngasih tahu pandangan kurang baik dan bagus itu Punya meskipun ya ya setiap orang belum tentu punya itu bahagia juga ya 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 setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. punya jalan hidupnya masing-masing tapi ya jangan sampai dari sana kita merasa minder atau lain sebagainya Oh, jangan ini sampai kita putus semangat ya. iya pintu rezeki itu bahkan lebih terbuka ketika kita sudah menikah seperti itu. Hmm. Ya pun kita nggak usah terlalu muluk-muluk dalam hal seperti itu kan kita nggak usah terlalu ngejar kita nggak usah terlalu memperpelan nggak usah nanti nanti Hmm. waktu itu tetap aja 1 menit itu 60 detik gitu Oh iya. kita Hmm. mau itu hari gimana pun 1 menit ya 1 menit bukan
1 jam, gimana kita leha-leha 1 menit jadi 1 menit sudah terlewat gitu. Nah Hmm. di sini setiap orang itu sedang menuju dengan jalurnya masing-masing, ya kan, ke tempat tujuannya masing-masing, itu dengan uh, garis edar yang berbeda. Makanya jangan terlalu membandingkan diri sendiri dengan diri orang lain seperti Hmm. itu. Dan juga Hmm. untuk masalah waktu itu kita lihat ya, mawar itu pasti berbunga pada waktunya. Jadi nggak usah patah semangat. Ya. Hmm. Hmm. Ya, ya jangan ya saya juga setuju sih jangan sampai pokoknya di kondisi apapun nih para viewers ya kalian di kondisi apapun telah menikah ataupun sedang menjomblo ya dari saya juga poin terpentingnya adalah jangan sampai putus semangat gitu ya jangan sampai kalian putus asa gitu. eh Misal ketika kalian melihat fenomena yang ini yang terjadi jangan sampai putus semangat ketika kalian mendapatkan apa namanya cobaan ya entah itu sindiran kalian belum menikah ataupun sindiran kalian sudah menikah tapi hidup kalian lebih parah ya jangan sampai kalian putus semangat gitu intinya harus tetap semangat di kondisi apapun kalian supaya hidup kalian tuh lebih maslahat gitu kalau orang ketika sedang berjuang eh, ketika dia mendapat sindiran, mendapatkan tantangan, mendapat cibiran, kalau dia malah putus asa, nanti nanti kalian hancur gitu, nanti kalian lebih terpuruk gitu. Jadi ya yang saya biasa sampaikan untuk para followers juga dari segi psikologinya kalian harus tetap semangat gitu. Jadi kalaulah dulu kemarin kalian semangatnya baru 10%, nah dari sekarang ya semangatnya harus ditambah lagi 20%. Kayak gitu kan. Biar nanti ketika kita telah semangat otomatis peluang-peluang kita untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik pun akan terbuka. Bisa jadi Allah itu apa namanya memberikan apa namanya kebaikannya karena kita semangatnya bertambah gitu. Nah itu jangan lupa gitu. Cuman nyampe itu aja sih, Ana tuh. Ya terus ya gimana? Udah bagus itu. Terus ada yang pengen disampaikan lagi? Udah sih, udah udah mencakup. Udah mencakup semuanya ya. Jadi apa kesimpulan dari obrolan kita tadi? Ente mau menyimpulkan? Ya dikit dikit aja sih, apapun itu ya kan, jomblo gak jomblo semua bagus kalau misalnya kita berpikiran positif, tapi jangan lupa umur itu terbatas, ya kan, jangan Mhm. sampai kita lupa umur. Jadi gimana pun Allah udah pasti ngatur rezeki Hmm. gitu ya. Ya, ya, yang penting jangan patah semangat ya. Eh, Apapun pilihan kita, ketika kita telah merencanakannya dengan baik, insya Allah kita akan bahagia. Baik, itu aja yang di episode pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Acara Insight Berkahwa pada malam hari ini dicukupkan sekian dulu. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bagi para viewers yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa bahagia, Pak. Jangan lupa bahagia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.